Halo semuanya, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai materi pengeluaran pemerintah. Tapi sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai pengeluaran pemerintah, mari kita tahu apa itu pengertian dari pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah adalah bagian dari kebijakan fiskal, yaitu suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah setiap tahunnya, yang tercermin dalam dokumen anggaran pendapatan belanja negara atau APBN untuk nasional dan anggaran pendapatan belanja daerah untuk daerah. Tujuan dari kebijakan fiskal ini adalah dalam rangka menstabilkan harga, tingkat output maupun kesempatan kerja dan memacu atau mendorong pertumbuhan ekonomi. Sejalan dengan itu, Aris J. Nuri mengemukakan bahwa pengeluaran pemerintah adalah uang atau dana yang keluar dari kas pemerintah atau kas negara untuk membiayai aktivitas pemerintah atau tujuan lain yang menjadi kewenangan dari pemerintah. Baik, mari kita bahas mengapa pengeluaran pemerintah penting. Ada beberapa alasan yang mendukung teori tersebut. Yang pertama, sebagai penyedia layanan publik di mana swasta tidak bersedia atau tidak layak secara komersial untuk terlibat, seperti rumah sakit dan sekolah. Pemerintah hadir untuk menyediakan layanan dan menjangkau semua yang tidak mampu dalam mengakses pendidikan dan kesehatan swasta yang mahal. Yang kedua, belanja pemerintah esensial untuk mendukung mereka yang secara ekonomi kurang mampu. Contohnya adalah tunjangan jaminan sosial dan juga tunjangan pengangguran. Jam hitam tersebut berkontribusi untuk menopang hidup yang layak bagi yang membutuhkan. Yang ketiga, belanja pemerintah menjadi alat fiskal untuk mempengaruhi perekonomian. Perubahan dalam anggaran belanja bisa berdampak pada pertumbuhan ekonomi jangka pendek. Peningkatan belanja mendorong perekonomian untuk tumbuh lebih tinggi, dan efek sebaliknya berlaku ketika pemerintah memangkas belanja untuk menghindari perekonomian yang terlalu panas. Yang keempat, pengeluaran pemerintah penting untuk meningkatkan kapasitas produktif perekonomian. Belanja modal untuk infrastruktur meningkatkan akumulasi modal yang mana meningkatkan output potensial perekonomian. Baiklah, kami akan membahas bagaimana hubungan pengeluaran pemerintah dengan pertumbuhan ekonomi. Tapi sebelum membahas lebih lanjut, mari kita tahu apa itu pengertian dari pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan dalam kemampuan dari suatu perekonomian dalam memproduksi barang dan jasa. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi lebih menunjuk pada perubahan yang bersifat kuantitatif atau quantitative change, dan biasanya diukur dengan menggunakan data produk domestik bruto atau PDB atau pendapatan output per kapita. Tingkat pertumbuhan ekonomi menunjukkan presentase kenaikan pada pendapatan nasional real di dalam satu tahun tertentu dibanding dengan pendapatan nasional real pada tahun sebelumnya. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi, maka semakin cepat proses pertambahan output wilayah, sehingga prospek perkembangan wilayah semakin baik. Dengan diketahuinya sumber-sumber pertumbuhan ekonomi, maka dapat ditentukan sektor prioritas pembangunan. Hubungan pengeluaran pemerintah dengan pertumbuhan ekonomi. Hubungan antara pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi cukup berarti jika semakin tinggi pengeluaran pemerintah akan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Tapi jika pengeluaran pemerintah yang dianggarkan dan dilaksanakan cepat tersalurkan, maka pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dapat memberikan peningkatan yang cepat juga. Selanjutnya, dampak yang terjadi jika pengeluaran pemerintah yang sangat besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Dampak yang terjadi jika pengeluaran pemerintah yang sangat besar terhadap pertumbuhan ekonomi, yang pertama, terjadi perubahan pengeluaran untuk barang dan jasa publik. Pertumbuhan pendapatan per kapita, jika makin besar income per kapita masyarakat, maka makin besar pengeluaran pemerintah. Hal ini terjadi karena pada tingkat pendapatan per kapita yang lebih besar, terjadi perubahan struktur kebutuhan masyarakat seiring dengan pergeseran struktur produksi dan tingkat kemajuan masyarakat. Ketika pendapatan per kapita masyarakat masih rendah, struktur produksi didominasi oleh sektor pertanian dan kemajuan masyarakat pun masih relatif rendah.
maka kebutuhan akan barang sosial atau social goods atau barang publik atau public goods yang harus disediakan oleh pemerintah pun masih berupa barang atau jasa yang tidak memerlukan modal yang besar. Meskipun kebutuhan dasar masyarakat seperti prasarana sekolah, kesehatan, dan lain-lain sangat diperlukan dan harus dibiayai oleh pemerintah. Dengan demikian, maka pengeluaran pemerintah pun relatif kecil. Sebaliknya, dalam masyarakat yang mempunyai pendapatan per kapita relatif tinggi, struktur produksi pun berubah menjadi industri atau jasa. Kehidupan masyarakat lebih maju, maka kebutuhan masyarakat akan barang dan jasa publik lebih tinggi dan memerlukan modal yang lebih besar. Dengan demikian, maka pengeluaran pemerintah untuk penyediaan barang atau jasa publik pun menjadi lebih tinggi. Dampak yang kedua yaitu perubahan teknologi. Perubahan teknologi bisa meningkatkan pengeluaran pemerintah atau menurunkan pengeluaran pemerintah. Jika perubahan teknologi meningkatkan efisiensi dari teknologi yang telah ada, maka akan menurunkan pengeluaran pemerintah, karena akan terjadi penghematan sumber daya. Namun, kalau penemuan teknologi baru justru memunculkan permintaan akan produk barang atau jasa layanan publik yang baru, maka penemuan teknologi tersebut akan meningkatkan pengeluaran pemerintah. Misalnya, penemuan teknologi informasi di bidang komputer yang begitu cepat, mendorong berbagai aktivitas masyarakat untuk menggunakan kemajuan teknologi tersebut. Pada saat yang sama, berarti kebutuhan akan infrastruktur komunikasi yang lebih canggih pun diperlukan. Tatkala hal tersebut tidak mampu disediakan oleh sektor swasta, maka pemerintah harus menangani akibat dari kemajuan teknologi informasi tersebut. Dampak yang ketiga yaitu perubahan jumlah dan kualitas penduduk. Perubahan jumlah penduduk meningkatkan kebutuhan akan barang dan jasa sosial atau barang dan jasa publik yang harus disediakan oleh pemerintah, seperti fasilitas pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Semua kebutuhan barang dan jasa publik tersebut berimplikasi kepada makin meningkatnya pengeluaran pemerintah. Masih dalam konteks perubahan penduduk, bukan hanya jumlah yang mempengaruhi pengeluaran pemerintah, tetapi juga mobilitas penduduk dan struktur penduduk berpengaruh terhadap pengeluaran pemerintah. Makin tinggi mobilitas penduduk, makin tinggi pula kebutuhan fasilitas kota yang harus disediakan pemerintah. Makin tinggi dominasi usia muda dalam struktur penduduk suatu negara, makin tinggi pula fasilitas yang harus disediakan untuk mewadahi kelompok penduduk muda tersebut. Dampak yang keempat yaitu perubahan biaya relatif daripada jasa publik. Artinya, jika biaya pengadaan barang dan jasa publik oleh pemerintah meningkat secara relatif terhadap penyediaan barang atau jasa privat oleh swasta, maka masyarakat akan mendistribusi barang publik oleh barang privat. Apabila elastisitas barang publik sangat rendah, maka substitusi tidak akan terjadi. Dan secara empirik, barang dan jasa publik lebih bersifat pemenuhan kebutuhan dasar yang elastisitasnya sangat rendah, sehingga peningkatan harga barang dan jasa tidak menghasilkan substitusi oleh barang dan jasa privat, melainkan berimplikasi kepada peningkatan pengeluaran pemerintah. Dan dampak yang terakhir atau dampak yang kelima yaitu urbanisasi. Urbanisasi berdampak kepada peningkatan jumlah penduduk di perkotaan. Dengan demikian, maka fasilitas perkotaan yang harus disediakan oleh pemerintah seperti infrastruktur, transportasi, komunikasi, keamanan, kebersihan lingkungan, kesehatan, dan lain-lain juga menjadi meningkat. Hal ini selanjutnya berdampak terhadap peningkatan pengeluaran pemerintah.